telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki jalan hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini. Oh, ku menembus ruang dan waktu, terjaga bunga abadi yang telah ku terjaga bunga abadi yang telah ku beri satu dan selamanya di dalam perjalanan hidupnya. Masya Allah nih, kita sekarang berada di bawah sedikit gerimis hujan dengan Iya. pemandangan yang begitu segar. Masih di Lereng gunung. lereng Gunung Lawu Lereng yang Gunung sejuk dan agak gerimis ini, Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Masya Allah, semoga menambah keberkahan. Amin kegiatan amin kita. amin ya rabbal alamin. Jadi kita mau bicarakan siapa hari ini? Kita ingin membicarakan salah satu tokoh yang terkait dengan ini, Tat. Ada salah seorang sahabat, dan ini sahabat satu-satunya di antara ratusan ribu sahabat Nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran namanya. Oh, namanya eksplisit Allah disebut sebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu Zaid bin Harithah. Oke. Nah, beliau ini memiliki satu kisah yang berkaitan juga dengan tokoh yang akan kita bahas, yaitu Sayyidah Zainab binti Jahash, Ummul Oke. Mukminin juga, yang ada kisah menarik terkait dengan perceraian dan juga pernikahan yang terjadi. Nah, mungkin Masya Allah. Ustaz Salim nih yang tentu saja jadi narasumber kita. Mungkin bisa diceritakan, Ustaz. Ya, beliau di pertemuan yang sebelumnya pernah disinggung juga sedikit ya, Tata? Ya, tentang Sayyidah Zainab. persaudaraan beliau Betul. antara Jadi bersaudara kan Sayyidah Zainab ini punya kakak Abdullah bin Abdullah bin Jas, Jahash. ada Ubaidillah bin Jas, kemudian ada saudarinya namanya Hamnah Hamnah. binti Jahash gitu ya. Ternyata mereka semuanya adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu mereka. Jadi ibu mereka ini adalah putri dari Sayyidina Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka sebenarnya sepupu Nabi Sepupu Shallallahu Nabi. Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika kisah tentang Abdullah bin Jas kita sudah sangat mafhum ya, beliaulah yang kemudian menjadi penyebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perang di bulan haram ya, karena Perang di bulan haram. pada waktu itu Sayyidina Abdullah bin Jas mengira sudah tanggal 1 Sya'ban, ternyata masih 30 Rajab gitu ya. Oh, masih bulan haram. Ya, masih bulan haram. Beliau menyerang satu rombongan orang-orang Quraisy yang pada saat itu memang juga memberikan ancaman dan juga menakut-nakuti kaum muslimin gitu, sehingga Abdullah bin Jas bertindak, tetapi ternyata apa yang dilakukannya dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap bulan haram. terhadap bulan haram. Baik secara budaya Quraisy Arab saat itu dan juga Ya, seluruh Islam. tradisi orang Arab maupun juga di dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaan kepada Abdullah bin Jas itu, di antaranya adalah wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa memfitnah yakni memaksa kaum muslimin yang sudah beriman dengan berbagai siksaan, intimidasi, iming-iming atau apapun untuk meninggalkan agamanya. Ya, yang dimaksud fitnah di situ adalah ya mencobai kaum mukminin supaya meninggalkan imannya, itu jauh lebih besar dosanya daripada berperang di dalam bulan haram. Itu yang kemudian tentang Sayyidina Abdullah bin Jas, dan beliau Abdullah bin Jas ini gugur syahidnya di perang Uhud. Ya, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, tetapi persis seperti doanya. Jadi seperti apa itu? beliau pada malam perang Uhud itu diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas bareng-bareng berdoa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mempersilahkan Sa'ad dulu berdoa, kamu berdoa ya Sa'ad, aku yang mengaminkan, nanti aku berdoa, kamu yang mengaminkan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah, besok aku dipertemukan dengan musuh yang paling kuat, paling kaya. Lalu aku nanti berhasil membunuhnya, lalu aku dapat rampasan perangnya gitu ya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, waktu itu aku lagi miskin-miskinnya gitu ya. Jadi ya memohon kepada Allah dapat musuh yang paling kaya supaya nanti bisa dapat bagian dari rampasan perang. Ya, kemudian
ternyata Abdullah bin Jahsh doanya kata Sa'ad bin Abi Waqqas jauh lebih bagus daripada doaku. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan aku besok dengan musuh yang paling kuat, paling perkasa. Dia berhasil membunuhku, dia memotong hidungku, memotong telingaku, Ya Allah. membedah perutku, mengeluarkan isinya, lalu aku menghadap engkau ya Allah dalam keadaan seperti itu, dan engkau bertanya, wahai Abdullah, apa yang kau lakukan? Dan aku menjawab, wahai Rabbi, ini semua untuk mendapatkan keridhaanmu, dan engkau berfirman, sodaqta ya Abdullah. Jadi itu yang kemudian ditemukan oleh para sahabat ketika menyisir ya jasad-jasad yang menjadi syuhada pada perang Uhud. Mereka menemukan Abdullah bin Jahsh persis seperti yang ada dalam doanya. Hidung dan telinganya dipotong, perutnya dibedah dan isinya dikeluarkan, sehingga kemudian pada saat itu ini adalah salah satu yang membuat Rasulullah SAW berduka, Sayyidina Abdullah bin Jahsh. Kemudian juga ada adiknya Ubaidullah yang menjadi suaminya sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Sudah kita ceritakan. Kemudian ada Hamnah. Hamnah ini menjadi istri dari Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nanti juga akan kita ceritakan. Dan ini Zainab ini perempuan Quraisy yang mulia, berdarah bangsawan, berkedudukan tinggi gitu ya. Tapi pada saat itu sepertinya kalau kita cari riwayat-riwayat beliau ketika masih di Mekah itu beliau belum menikah gitu ya. Kita belum mendapati riwayat tentang pernikahan beliau sebelumnya. Lalu pada saat berada di Madinah sesudah berhijrah itu Rasulullah SAW itu mengarrange ya, menyusunkan pernikahan untuk Zainab itu dengan orang yang sangat disayanginya, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Adapun Zaid bin Harithah sebenarnya sebelumnya sudah pernah menikah dengan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ibunda Usamah bin Zaid gitu ya. Ummu Aiman itu kan dari sisi usia jauh lebih senior dibandingkan Zaid sendiri, karena Ummu Aiman dulu yang memangku Rasulullah SAW kecil ketika pulang dari ziarah bersama ibunya, dan ibunya wafat di Abwa. Pulang ke Mekahnya itu digendong sama Ummu Aiman Rasulullah SAW. Sedangkan Zaid bin Harithah ini adalah seorang yang kemudian menjadi budaknya Sayyidah Khadijah, kemudian dimerdekakan, lalu diambil sebagai anak angkat oleh Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau dari sisi usia itu jauh sekali, tetapi ternyata satu-satunya yang membuat Zaid bin Harithah itu ketika itu menikahi Ummu Aiman adalah kalimat Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa yang ingin menikahi perempuan ahli surga, hendaklah dia menikahi Ummu Aiman. Masya Allah. Tentu karena usia Ummu Aiman yang sudah sepuh setelah melahirkan Usamah bin Zaid, kemudian juga beliau semakin uzur ya, usia dan kondisi fisiknya, sedangkan Zaid kan masih muda. Betul. Zaid ini masih lelaki yang kemudian di puncak produktivitasnya, lelaki perkasa. Tentu perlu seorang yang bisa mendampingi beliau, mengingat kondisi Ummu Aiman yang sudah uzur tadi, sehingga Rasulullah SAW itu mencarikan perempuan mulia yang bisa menikah dengan Zaid bin Harithah. Nah, karena yang waktu itu dilihat-lihat di antara sepupu-sepupu Rasulullah SAW itu ada Zainab gitu ya. Ini jadi Rasulullah mengarrange pernikahannya Zaid ini dengan sepupu beliau supaya derajat Zaid juga terangkat, karena orang meskipun melihat Zaid pada saat itu sebagai putra angkat Nabi SAW itu tetap masih memandangnya sebagai seorang bekas budak, orang yang asal usulnya bukan dari suku Quraisy, bukan orang Arab asli, bahkan dari negeri yang berada di utara gitu ya, dari arah Syam gitu. Jadi ini menurut Rasulullah pernikahan ini akan baik untuk mengangkat derajat Zaid, juga untuk kemudian memberikan kepadanya pasangan yang sepadan, yang akan bisa mendampingi beliau di usianya yang puncak produktivitas begitu ya, supaya kemudian bisa menjadi lelaki yang lebih produktif lagi ketika itu. Maka ini pernikahan ini pun dijalankan. Nah, ternyata memang ya satu pernikahan itu tidak bisa dipaksakan. Artinya secara sosial ada apa namanya ganjalan-ganjalan tersendiri. Hal-hal di luar faktor agama. Di luar faktor agama. Mereka sama-sama solihah, orang-orang mulia, orang-orang hebat. Tapi ketika mereka menikah ada ganjalan-ganjalan secara sosial. Yang manusiawi. Yang sangat manusiawi. Bagaimanapun seorang yang mulia dari keturunan mulia,
dibesarkan dalam keluarga bangsawan Iya. dan merupakan putri bungsu. Kita bisa membayangkan anak seperti kesayangan apa banget ini, anak kesayangan banget seorang Zainab ini. Sementara Zaid tadi berasal dari kalangan budak pada masa sebelumnya, meskipun sudah menjadi putra angkat Rasulullah SAW, selalu ya berperilaku kepada Rasulullah SAW dengan begitu takzimnya, Khidmat, gitu ya. khidmatnya. Ketika mereka menikah tentu ada sesuatu yang canggung, Iya. ada sesuatu yang Zaidnya pun merasa, wah aku gimana ya, ini Iya. sepupu dari majikanku, ini sepupu dari junjunganku, keluarga yang sangat besar, keluarga yang sangat dahsyat, aku ini apa gitu ya, Dan apalah dikatakan aku ini gitu ya. Sayyidah Zainab itu juga ada yang mengatakan cantik ya, Ustaz? Cantik sekali. Sedangkan Zaid itu orang yang mohon maaf berkulit hitam gitu ya. Betul, dan agak-agak. berasal dari kalangan berkulit hitam. Meskipun kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang Zaid itu Arab, gitu ya. Oh. Jadi beliau berulang kali menegaskan Zaid bin Harisah itu Arab. Sesungguhnya orang Arab itu ada yang putih, ada yang hitam, Oh, gitu ya. Dari antara bulu sapi yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, gitu. Sampai Rasulullah itu berulang kali menegaskan status Zaid bin Harisah sebagai Arab asli, Arab asli, meskipun berkulit hitam. Jadi orang-orang kan meragukan gitu ya, wah paling orang Habasyah ya, paling CS-nya Bilal atau siapa gitu ya. Ternyata Rasulullah bersaksi bahwa ya orang Arab itu ada yang hitam, karena dulu ibundanya Sayyidina Ismail alaihissalam itu berasal dari Kipti. Orang Jadi kulit hitam ada juga gen gelapnya, pasti ada gen gelapnya, meskipun dia orang Mesir itu ada gen gelapnya gitu, yang itu tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada di antara bangsa Arab yang berketurunan kemudian berkulit gelap gitu ya. Jadi itu berulang kali ditegaskan Rasulullah SAW. Tapi tadi ya namanya Udah menjadi apa namanya, paradigma atau apa ya, stereotip gitu iya, ya. stereotip. Kalau hitam ya bukan Arab gitu. Dan social gap ini jadi masalah. Ya. Kita membayangkan suami yang tidak percaya diri di hadapan istrinya yang dianggap berkedudukan sangat tinggi, sangat mulia, Betul. pasti rumah tangga mereka menjadi tidak nyaman. Jadi rumah tangga mereka tidak nyaman, rumah tangga mereka tidak terasa sakinahnya gitu ya, tidak terasa sebagai rumah tangga yang greget, yang kemudian hubungan mereka pun terasa seperti dingin-dingin saja, tidak seperti akrabnya, layaknya suami istri yang berbahagia, begitu ya. Tidak ada ekspresi-ekspresi romantis yang tercipta di antara mereka, kaku begitu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya membuat semua tidak bahagia. Jadi Zaidnya juga tidak bahagia gitu ya, Zainabnya juga tidak bahagia, orang-orang di sekitar mereka juga mungkin ada yang mencibir di belakang dengan diam-diam. Meskipun mereka tahu ini keputusan Rasulullah SAW, ini yang mengarrange pernikahan Rasulullah SAW, tapi mereka kan tetap, lah iya ya sayang ya kayak Zainab masuk sama Zaid ya, iya ya gitu ya. Pasti ada pembicaraan semacam itu yang secara sosial semuanya sangat mengganggu gitu. Nah, ya pasti secara manusiawi Rasulullah SAW sangat ingin ini orang yang disayanginya yaitu Zaid bin Harisah itu mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya, tapi tadi ternyata faktanya tidak bisa untuk dipaksakan ya, yang namanya keharmonisan rumah tangga itu nggak bisa dipaksakan, sehingga akhirnya Zaid mengambil keputusan besar. Zaid menceraikan Sayyidah Zainab. Dan kemudian ternyata ini yang lebih nggak nyaman bagi Rasulullah SAW, saya kira. Setelah Zaid menceraikan ini, datang perintah Allah agar Rasulullah SAW menikahi Zainab. Ini tadi surat Al-Ahzab ayat 37. Ayat 37, betul. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah sayangi, ya, jadi dan engkau sayangi juga, yaitu engkau memberikan nikmat kepadanya ya, yaitu Zaid itu, amsik 'alaika zaujak, tahan, coba pertahankan rumah tanggamu, coba diperbaiki barangkali ada yang gini-gini. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Berarti fi nafsik. Dan di situ berarti Zaid itu mungkin berulang kali sudah mengadu kepada Rasulullah. Saya kayak nggak cocok, saya nggak mampu nih, saya nggak bisa. Tapi gitu disuruh ya. tahan sama Tapi Nabi. tahan, lanjutin. Jangan gampang menyerah ya gitu ya. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih, dan engkau menyembunyikan di diri engkau wahai Muhammad apa yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan. Harusnya ini disampaikan kepada Zaid ketika Zaid tadi ngadu, ya memang sebetulnya ya udah kalau kamu mau lepas gimana lagi gitu kan. Cuman yang dilakukan oleh Rasulullah adalah justru malah disuruh tahan. Tahan dulu. Padahal Allah kehendaknya adalah supaya justru dipisahkan. Hingga akhirnya kemudian secara natural Zaid pun juga akhirnya berpisah
Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah untuk Nabi SAW menikahi Zainab itu tadi. Itu paling lebih nggak nyaman lagi. Lebih-lebih dalam kalangan bangsa Arab, anak Iya. angkat itu pada masa itu dianggap statusnya setara dengan anak kandung. Ya. Ya, jadi Kalau mantan menantu ya udah nggak boleh dinikahin juga gitu ya. Ustaz. iya, masa gitu kan? Ini gimana sih? Dulu nikahin perempuan ini sama anaknya, sekarang anaknya disuruh cerai. Kemudian setelah cerai, ini istrinya anaknya dinikahin sama dia gitu kan? Itu kan pasti menjadi beban yang sangat berat secara psikologis, secara sosial bagi Rasulullah SAW. Tetapi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah hendak gitu ya. Menyatakan terhapusnya hubungan tentang adopsi ini, bahwa yang namanya anak adopsi itu tidak sama dengan anak kandung. Betul. Dan anak adopsi yang tidak sama dengan anak kandung itu statusnya secara hukum juga tidak sama, konsekuensi secara hukumnya juga tidak sama, dia hak-haknya juga tidak sama dengan anak-anak kandung. Sehingga Allah memerintahkan agar Zaid yang pada masa itu pernah secara berapa waktu ya, berapa Menjadi tahun dipanggil anak-anak Zaid bin Zaid bin Muhammad. Muhammad. Bahkan dipanggil Zaid bin Muhammad, Iya. itu oleh Allah SWT diperintahkan kembalikan penyebutannya sebagai Zaid bin Harisah. Kembali kepada nama ayah kandungnya, dinasabkan kepada ayah kandungnya, tidak boleh dinasabkan kepada orang selain ayah kandungnya. Meskipun itu adalah Rasulullah SAW sendiri, ini dalam adopsi Zaid bin Muhammad. Di Nah, kisah ini Ustaz, ini tuh ada satu fitnah, satu hadis riwayat yang palsu yang menuduh kehormatan Nabi SAW. Katanya dalam riwayat tersebut ini sebenarnya kisahnya sangat-sangat tidak pantas gitu. Katanya Nabi sempat melihat auratnya Zainab. oh ya Allah, naudzubillah. Kemudian akhirnya Nabi itu kepengin untuk bersama Zainab ini, lalu Sehingga memaksa memerintahkan Zaid. menceraikan, lalu Nabi sendiri yang pengen nikah sama Zainab itu. Dari kisah yang palsu ini ada beberapa orang yang sampai kemudian karena memang mungkin udah ada penyakit-penyakit dalam hatinya terpengaruh itu, ya. bahkan sampai keluar dari agama Islam. Padahal sebenarnya kalau kita memperhatikan berbagai rangkaian peristiwa ini termasuk juga ayat ini, itu justru semakin menguatkan kenabian Nabi, bahwa Al-Quran itu bukan dari beliau sendiri, karena di ayat ini Allah menegur Nabi. Dan Allah menampakkan teguran keras kepada Nabi Iya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kalimat wa takhsyanna sawallahu ahaqqu an takhsha. Masya Allah. Kamu ini takut sama manusia, takut omongan manusia, padahal Padahal Allah Allah yang lebih berhak berhak untuk untuk kamu takuti. ditakuti. Iya, jadi pasti ya. Kalau saya sih manusiawi ya takut omongan manusia gimana? Iya. Enggak, istrinya anaknya, terus kemudian Allah memerintahkan untuk nikahi dia sesudah diceraikan. Itu kan beban psikologis yang luar biasa berat, wa kana amrullahi maf'ula, perintah Allah harus dijalankan. harus dijalankan. Harus dilakukan. Dan itu memang hikmah terbesarnya di situ adalah agar status pembatalan adopsi, hukum adopsi ini kokoh. Karena kalau misalnya Rasulullah SAW dibatalkan adopsinya kepada Zaid tetap kepada Zaid bin Harisah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Kemudian dia tetap masih menikah dengan Zainab. Dan Rasulullah SAW juga tetap dengan kondisi seperti apa adanya. Boleh menikahi Zainab Ya. gitu ya. Maka orang akan ragu, ini sebenarnya hukum ini dibatalkan betulan. Cuman apa panggilannya? Atau cuma panggilannya. Dibatalkan dengan semua konsekuensinya, termasuk warisnya, termasuk perwaliannya, termasuk kemudian konsekuensinya, ataukah kemudian mahram-mahramnya dan lain sebagainya, atau cuma secara penyebutan saja. Nah, dengan Rasulullah diperintahkan untuk menikahi Zainab sesudah bercerai dari Zaid ini, maka Allah hendak menunjukkan ini memang betul-betul nggak ada hubungan antara anak adopsi dengan bapak adopsi, itu memang nggak ada hubungannya. Sehingga ketika kemudian ini bercerai, maka nggak ada urusan ketika dinikahin oleh yang menjadi mantan bapak angkatnya, atau kebalikannya mungkin mantan anak angkatnya menikah, itu nggak ada masalah, karena ini memang tidak ada hubungan kandung, tidak ada hubungan hukum, tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan perwalian, tidak ada hubungan darah gitu. Itu yang menjadi hikmah yang luar biasa menurut saya, kehendak Allah untuk menjelaskan hukum ini dalam kepada perceraian manusia. ini begitu banyak hikmahnya ya tadi. Betul. Dan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha ini menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkemuka, yang pemuka di antara yang lain. Selain Ummu Salamah dan ibunda kita Aisyah dan Hafsah ya, ini Sayyidah Zainab ini termasuk yang dianggap pemimpin dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan konon gitu ya, salah satu yang paling membuat ibunda kita Aisyah cemburu itu adalah
Ummul Mukminin Zainab gitu ya, dan kelompoknya. Dan ada cerita tentang betapa dermawannya Sayyidah Zainab ini, sampai Rasulullah SAW menyebutnya perempuan yang memiliki tangan yang sangat panjang. Paling Pertolongannya menjangkau berbagai kalangan. Pertolongannya itu kepeduliannya menjangkau berbagai pihak. Jadi kalau ada seseorang, sesuatu dibutuhkan, dia selalu terdepan untuk memberikan bantuan. Itulah Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha. Masya Allah. Dan Ummul Mukminin Zainab ini saking zuhudnya ya, salah satu zahidah pada zamannya. Beliau itu memenuhi kebutuhan nafkahnya sesudah wafatnya Rasulullah SAW itu dengan menganyam keranjang. Jadi beliau punya pekerjaan, keahlian menganyam keranjang-keranjang untuk dijual. Dan dari situlah beliau menafkahi dirinya, menanggung kebutuhan hidupnya. Bahkan ketika di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu menetapkan jatah dari Baitul Mal untuk para ummahatul mukminin. Dan itu jatahnya besar, itu ribuan dirham setiap tahun diberikan kepada para ummahatul mukminin untuk kebutuhan mereka. Maka dilaporkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa pada hari Ummul Mukminin Zainab menerima tunjangan dari Baitul Mal yang sangat besar itu, pada hari itu pula beliau tidak menyisakan satu dirham pun, semuanya habis dibagi-bagikan kepada berbagai pihak, baik itu fakir, miskin, anak yatim, kemudian orang-orang dekatnya, pembantu-pembantunya dan lain sebagainya, semua mendapatkan bagian dari jatah Ummul Mukminin Zainab ini. Sehingga ketika dilaporkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya demi Allah aku menghendaki agar para ummahatul mukminin mendapatkan kecukupan dan kelimpahan dari kebesaran mereka dalam mendampingi Rasulullah SAW. Tetapi Ummul Mukminin Zainab ini memang berbeda. Beliau telah memberikan kepada kita suri teladan tentang kezuhudan yang luar biasa, sampai-sampai dia tidak mau mengambil sedikit pun bagian dari jatah Baitul Mal itu untuk dirinya, dia bagikan. Hingga Sayyidina Umar bin Khattab itu mendoakan dengan doa yang sangat panjang dan penuh kebaikan untuk Sayyidah Zainab ini gitu. Ya, Masya Allah. Ini ada sisi menarik tadi bahwa kan tadi ada, bisa dibilang ada dua geng istri-istri Nabi itu. Tadi yang ada gengnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Zainab. Yang bahkan sampai pernah terjadi peristiwa yang geger itu, sampai Rasulullah mendiamkan seluruh istrinya kan, karena Rasulullah pernah sering dijamu sama Sayyidah Zainab ini. Mungkin ada madu yang enak gitu, akhirnya Rasulullah sering ke situ. Ini yang di surat At-Tahrim itu? Yang di surat At-Tahrim. Sampai Allah. Kemudian akhirnya karena kecemburuannya Sayyidah Aisyah dan Hafsah itu bikin konspirasi. Ini kok ada bau nggak enak ini, habis makan apa sih? Gitu kan. Ternyata Rasulullah kemudian bilang habis minum madu dari rumahnya Zainab. Gitu. Tapi ternyata istri-istri Nabi ini menampilkan ekspresi kayak nggak nyaman. Sampai akhirnya Rasulullah itu mengharamkan madu tersebut. Untuk diri beliau sendiri. Nah ini kan sebegitu cemburunya sebetulnya Sayyidah Aisyah, tetapi kalau kita baca hadis-hadis itu ternyata Sayyidah Aisyah sendiri juga lah yang mengakui segala kebaikan dan kehormatan, kemuliaannya Sayyidah Zainab. Kata beliau, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih bertakwa, yang lebih takut kepada Allah, yang lebih banyak sedekahnya dibanding Zainab ini. Karena dia bekerja dengan tangannya dan juga bersedekah dengan hasil yang dia hasilkan. Itulah kemudian tadi yang sempat disinggung Ustaz Salim, bagaimana Sayyidah Zainab ini tangannya panjang. Karena Rasulullah pernah memberikan isyarat bahwa istriku yang paling awal menyusulku itu adalah meninggal, yang paling panjang tangannya. Kalau diukur. Iya, akhirnya istri-istri Nabi itu mengukur siapa yang paling panjang. Setelah sekian tahun, di tahun 20 Hijriah, di situ baru ada ketahuan satu istri beliau yang wafat terlebih dahulu. Disitulah ternyata Sayyidah Zainab. Ternyata yang dimaksud itu panjang tangannya adalah banyak sedekahnya, banyak ada satu pujian lagi dari ibunda kita Aisyah tentang Sayyidah Zainab itu dalam kasus hadisul ifk. Dalam kasus hadisul ifk itu ada 3 orang sahabat dan sahabiah utama yang dianggap terlibat dalam menyebarkan hadisul ifk tersebut. Yang pertama adalah jadi lupa ini ya, Mistah bin Utsasah. Kemudian yang kedua adalah yang penyair siapa, Set? Penyair Madinah ini? Hasan atau Ka'ab? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Yang ketiga adalah Sayyidah Hamnah binti Jahash, jandanya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kakaknya Sayyidah Zainab tadi. Kakaknya Sayyidah Zainab. Jadi
kata Aisyah mengomentari Mistah wallahu alam, padahal ayahku berbuat baik kepada dia dan keluarganya sepanjang waktu, tetapi dia telah menyakiti keluarga kami dengan cara seperti itu. Adapun Hasan, dia pernah memiliki masalah dengan Sofwan bin Mu'attal yang ada di dalam kisah itu. Jadi ketika ada cerita seperti ini, dia mendapatkan motif untuk itu. Adapun Hamnah, dia ini ingin supaya kedudukan Zainab, adiknya, saudarinya, itu lebih dicintai Rasulullah SAW daripada aku. Karena itu ketika melihat celah untuk menjatuhkanku, dia menggunakannya. Tetapi Zainab sendiri, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, justru dia bersih, hatinya bersih, lisannya bersih, dan seluruh dirinya bersih dari semua yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menyakitiku dan keluargaku. Masya Allah, itu kalau dari Ummahatul Mukminin ini mereka punya sisi-sisi manusiawi sebagai wanita yang cemburu dengan istri Nabi yang lain gitu. Cuman ternyata keimanan, ilmu mereka tetap membuat bisa mereka bersikap menjaga adil. Diri. Makanya Sayyidah Zainab itu zahidah, warok sekali gitu ya, hati-hati sekali. Ya kayak saya membayangkan jadi Sayyidah Hamnah, wah ini kesempatan nih adikku bisa jadi istri yang paling disayang Rasulullah SAW. Itu kan manusiawi ya, kepengen supaya adiknya menjadi yang paling disayang Rasulullah SAW. Kemudian ketika ada kesempatan untuk apa namanya mendapatkan celah itu tuh kemudian diambil, itu sangat istimewa, sangat manusiawi. Tetapi yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab itu istimewa. Dia menahan dirinya, menahan lisannya, menahan hatinya. Bahkan dia Zainab yang menasihati Hamnah, menasihati kakaknya untuk tidak terlibat dan mengingatkan Hamnah untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan kisah di dalam hadisul ifk tersebut. Inilah pentingnya keimanan, keilmuan, ketakwaan dalam mengelola perasaan itu ya. Ya, betul. Biar kita dalam menjalani hidup itu nggak dikuasai emosi, tetapi tetap selalu dibimbing dengan ilmu dan juga iman. Betul. Barakallahu fikum. Tauladanan dari Sayyidah Zainab. Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya.